memaksimalkan live kita itu sampai harus ke jalan. Yang tadi itu ini ya, Muhammad istasqili ummatik fa innahum qad halaku, ini di dalam Fathul Bari. Kemudian ini lebih sadis lagi, ini di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan langsung redaksinya oleh Nabi, lalu diamalkan setelah Nabi wafat. Dan ini dikutip oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dari Ibnu Taimiyah tadi kitab apa kan? Kalau kitabnya tuh digeser aja layarnya. Indah jalilah fitawassul wal wasilah. Indah jalilah fitawassul wal wasilah. At-ta'lif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah selesai. Ini orang-orang baru. Ini yang ngeributin tawasul tahlilan itu orang-orang baru. Jadi makanya kenapa saya hampir tidak bahas beginian. Satu, siapalah saya? Sudah ada Kiai Idrus Romli, ada Kiai Lutfi Basori, ada Buya Yahya. Maka saya tidak perlu menabur apa ya? Menabur lautan, garam di lautan. Kenapa saya tidak membahas Wahabisme? Sudah banyak tokoh-tokoh. Jadi yang saya bingung itu, misalnya dari kelompoknya almarhum Yazid Abdul Jawas gitu kan, beliau kan kalau dakwah tentang itu kan sangat kencang sekali dan ibaratnya dia bersikukup dengan apa yang dia yakini tentang itu. Saya tidak pernah nyimak tentang Buya Yahya bahwa tentang tafsir tawasulnya itu sebenarnya ada perbedaan makna tentang tafsir tawasulnya gitu. Nah, cuman apa ya tentang apa tadi tentang ibarakatihi, tentang tawasul yang seperti itu, nyari titik temunya ini perlu dicari atau ya sudah memang akan ada. Nggak perlu. Firqah ini sudah akan pasti terjadi. Tidak niat merendahkan almarhum Ustadz Yazid Jawas. Apa yang dilakukan Ustadz Yazid Jawas itu persis seketika ingat saya dulu masih bocah, waktu belajar sama masih ngajinya sama abah, sama orang tua sendiri, persis seperti itu. Dikit-dikit syirik, tapi ini tidak merendahkannya. Jadi dangkal, ya susah. Artinya fase itu jujur, kita zamannya lagi bocahan. Artinya apa? Kita itu lagi dididik bener-bener ketat gitu loh sama orang tua. Bener-bener dididik ketat. Saya coba datangin argumen-argumen yang saya ketahui ya Kang ya. Walau argumen-argumen yang saya ketahui tentang pihak yang kontra ini bukan berarti di sini saya tidak apa saya mengusulkan. Enggak minat. Udah ada gitu Romli udah kenyang bahas-bahas beginian. Tuh ngebahas lu, siapa yang bahas lu? Apalagi disclaimer sampainya bukan Wahabi, ngapain membuang waktu saya. Coba siapa yang ngebahas lu, siapa? Enggak UAS, enggak siapa, enggak ada yang ngebahas itu mah. Terus saya dialihkan lagi pembicaranya kepada bab-bab tawasul yang sudah selesai dibahas oleh para ulama besar. Ngapain? Tapi memang Kang Mahesa ini pembahasan haluismenya ini cukup unik ya, karena yang diserang ini tidak hanya kelompok sebelah, kelompoknya sendiri juga dia serang gitu ya. Jadi saya ini ilmu mah nggak pernah memihak ke kelompok. Namanya nafsu. Madinah mau di sarangnya Wahabi yang namanya Muqtada pasti ropa. Mau di mana aja. Kok ada ya? Oh, pokoknya kalau di Indonesia di Banten Muqtada boleh jet, nggak ada. Itu ilmu namanya. Jadi gini, kayak tadi kalau saya akan bisa nyebut apa tadi tentang jin. Kalau misal nih statement Kang Mahesa nih, orang tuh kesurupan itu bukan jin masuk. Saya menangkapnya gitu kira-kira Kang Mahesa. Bahwasanya memang itu bukan jin masuk gitu. Kemudian saya di sini agak kontra. Cuman saya nggak tahu nanti patah nggak ya tidak saya. Wah, sepengalaman saya dulu bahwa orang kesurupan dibacakan ayat-ayat Quran tertentu kemudian panas, kemudian dia kesurupan, dia kepanasan karena dia sudah melanggar batasan-batasan sebagai makhluk gaib.
di mana satu dia tidak boleh berlaku ketika dia kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, ya otomatis dia akan kepanasan. Itu salah satu hukum yang berlaku di kalangan mereka, dan memang ada ayat-ayat tertentu. Dalilnya Kan Kang Maisa sering pakai dalil bahwa kalau kita samina Quran dan ajaban yang gitu ya. Saya lihat taluknya agak lupa. Iya kan, saya pakai dalil bahwa jin tidak kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada yang error di otak saya pemahamannya, berarti pembanding ini harus sama-sama dalilnya kuat gitu loh. Karena pasti yang berbeda ini pemahaman, bukan dalil. Ada nggak dalil yang bisa diarahkan ke situ? Jin kemana sih? Gini kan kalimat di situ itu kan substansinya itu mereka itu takjub. Substansinya itu takjub, bukan substansinya mereka tidak. Enggak, bukan takjub. Bukan tafsirnya. Terserah ada tafsir apa. Bukan takjub itu masih bisa kaget, kagum. Bacaan yang indah, coba buka tafsir. Terserah tafsir apa aja yang ada di situ. Saya ngikut aja. Sami anak Quran dan aja begitu. Coba saya ngikut aja bisa adanya kita apa aja di situ. Buka dulu tafsir. Kalau takjub bahasa Indonesia bisa artinya kaget, terengah-engah gitu loh. Takjub mengagumi gitu loh, bukan kepanasan. Waalaikumsalam, Lina. Jadi Kang Mahesa ini pola keilmuan keyakinannya ini didapat dari mana? Karena ini memang asing sekali gitu ya. Kalau Astagfirullahaladzim, saya menyandarkan pemahaman saya kepada ayat tadi disebut asing. enggak gini maksudnya. Maksud asingnya gini, maksud saya asingnya gini bisa jadi karena memang saya tidak mengkaji sesuatu yang Kang Mahesa kaji. Maksudnya gini, ada tidak guru Kang Mahesa yang memiliki kesepahaman ini dengan Kang Mahesa, atau Kang Mahesa ini nemuin sendiri gitu ya? Karena kalau dibuka dari rujukan buku-bukunya Ustadz Faizar seperti Abdul Salam Bali itu, ya itu sudah masyhur, sudah sangat terkenal. Guru Syekh Wahid Abdul Salam Bali jadi peruqyah ada nggak dari ulama salaf sanad orang menjadi peruqyah? Sebutkan. Oh, kalau tentang itu saya belum melakukan. Jadi gini, rancunya logika panjenengan. Ketika saya mempunyai dalil kuat, ditanyain gurunya, sanad lah bahasa kami itu sanad. Tapi sampai tidak mempertanyakan ketika mereka yang menyebarkan itu, kan aneh gitu loh. Karena gini Kang, kebenaran itu kalau dirunut itu kan ada dua hal yang masuk. Yang pertama itu logis masalah. Ya sudah, guru saya tuh tadi saya ceritain abah saya. Jadi kalau boleh ngomong sombong, saya kelas 5 SD itu sudah baca Lubabin Nukul, kelas 5 SD. Saya dibawa sama abah itu baca Lubabin Nukul hadis. Jadi saya yang bacain, yang jelasin abah saya. Tahun 2000 itu saya ikut Musabakoh Komenturian. Mau nyombong nih ya? Musabakoh ini ya? Tahu kan Musabakoh? Kitabnya di depan, saya datang, ngebuka, terserah juri. Jadi saya punya guru abah saya, dan guru-guru yang lain. Tapi apa pentingnya gitu loh? Apa pentingnya gitu loh? Itu kan, pentingnya apa? Terus saya nyariin guru sampean siapa? Kan nggak perlu saya mah. Iya. Nggak perlu gitu. Dalil. Ya buat apa gitu? Ya, dalil itu kan ada dalil yang tekstual gitu ya. Kemudian ada dalil yang berdasarkan fakta empiris atau fakta berdasarkan pengalaman. Nah, saya ini pernah menjalani pengalaman hidup bertemu dengan apa ya, di depan mata gitu ya, orang punya ilmu ini itu gitu kan, dibacain ayat-ayat tertentu kepanasan kayak yang model-model gitu ya. Jadi apa ya, teori yang Kang Maisa sampaikan ini teori yang asik tapi nggak masyhur gitu ya. Nggak tahu ya kalau di kalangan Nahdien masyhur atau enggak, tapi kena embat juga tuh komunitas Nahdien, Rukyah Nahdien kena embat juga kalau Kang Maisa kan. Sudah saya jelasin, sudah saya terangin bahwa itulah keilmuan. Makanya mohon maaf, saya sudah krisis kepercayaan sama orang yang disebut ustadz itu. Kenapa? Karena faktanya mereka punya teori untuk menyerang kelompok lain, teori itu tidak dipakai untuk kelompok sendiri. Mohon maaf nih, hampir di semua persoalan. Contohnya tadi, ada orang menolak ihda usawab, alasannya wa alaisa lil insani illa ma sa'a dan idza mata ibnu adam, tapi tidak dipakai dalil ini ketika mereka menyebarkan jenazah.
Ada orang menolak cerita khurufatnya Gupron, tapi ngebela-bela khurufatnya Oknum Habaib. Kok bisa seperti ini keilmuan? Sejak kapan ilmu berpihak? Para ahli agama, lo jangan kayak oknum jaksa, lo jangan kayak oknum hakim, lo jangan kayak oknum polisi. Itu mereka itu hukum-hukum buatan manusia. Kalau dipakai kepentingan untuk golongan masih wajar. Lo ini sampai ilmu agama dipakai untuk menyerang lawan, tidak dipakai untuk diri sendiri. Ini hampir semua golongan punya persoalan yang sama. Sejak kapan ilmu ini memihak golongan, suku, dan ras? Sejak kapan? Sejak para mafia-mafia bergamis, sejak para pelacur-pelacur agama membohongi umat atas nama agama. Gak bisa ilmu memihak golongan tuh, gak bisa. Begitu. Kang, tadi penjelasan Kang Mahesa tentang apa? Maaf ya, ini bukan berarti saya nyerang, bukan. Cuman jujur dari jawaban Kang Mahesa ketika saya tanya tentang kenapa harus dengan tawasul dan sebagainya, terus Kang Mahesa nanya nggak harus gitu ya. Maksud saya begini, maksud harus di situ itu frame masyarakat atau itu tuh Visi inilah. orang. Udah saya bilang tadi, udah nggak usah ngebahas itu lagi. Kita fokus ke halu. Baik. Rugi. Nanti sama jawabannya kenapa mereka harus menggunakan ayat wa ma kafara Sulaiman untuk meruqyah. Sudahlah, hal-hal sepele receh itu nggak usah ditanyain gitu loh. Karena kalau bicara logikanya begitu, kita balikin. Sejak kapan ayat wa ma kafara Sulaiman untuk membakar jin? Nggak ada tuh hadisnya. Tapi kita jangan receh kali lah, yang begitu aja kok ditanyain dalil kan gitu loh. Itu loh maksudnya. Ini karena sampean ini tahu arahnya agar membahas tentang amalia-amalia warga Nahdien. Nggak minat, nggak tertarik. Sudah ada Idrus Romli, sudah ada Buya Yahya, ngapain Mahesa tak perlu menabur garam di lautan ya. Jadi personal branding Kang Mahesa ini halu ya, haluisme. Terserah kalau itu tidak terlalu keberatan terkait personal branding. Karena memang persoalannya adalah tidak ada yang berani membahas halu. Kenapa? Entah bisa jadi takut dimusuhin orang, entah jadi kehilangan jamaah. Contoh logika nih ya, kenapa orang hampir nggak berani ngebahas halu? Contoh nih, kita kelompok Kiai Imaduddin, contoh yang gampang. Kelompok Kiai Imaduddin membuli habis-habisan hurufatnya Oknum Habaib. Tapi hurufat golongan mereka, keluarga mereka, empat dengan argumen yang mereka bawakan. Begitupun sebaliknya. Habaib membuli hurufatnya si Gupron, Pak Gupron. Tapi hurufat di kalangan mereka bela-bela. Mereka ini sudah tidak jujur dalam memegang keilmuan. Dalam menyampaikan keilmuan. Sudah tendensi. Itu loh ya. Sudah tendensi. Terus kalau orang dia ngaku-ngaku punya ilmu kebal itu yang Kang Mahesa selesai. Ya selesai, kalau orang udah ngaku-ngaku punya ilmu kebal, ya selesai, berarti ngaku-ngaku doang. Lah buktinya disuruh buktiin mah nggak mau. Artinya kebal itu kan perkara indrawi. Kebal itu kan perkara indrawi. Lah yang nggak usah berdebat panjang kali lebar. Ada orang ngaku kebal ya tinggal dites aja sini. Kan gitu loh. Yang ngapain butuh dalil? Artinya dia gimana? Pertanyaan saya gini, Kang Mahesa percaya nggak ada orang nih kebal senjata tajam gitu-gitu? Dia punya ilmu gitu, ilmu aneh gitu. Gini, saya pentogin ya, jawaban. Anggaplah ilmu kebal itu ada, ya anggaplah ilmu kebal itu ada. Tapi apa menjadi dalil bahwa orang yang mengklaim kekebalan itu benar kebal? Jadi maksudnya gini, ini kan nggak penting tentang kepercayaan saya ada atau tidak ada. Karena kalau saya menceritakan apa yang saya dengar, menceritakan apa yang saya lihat, justru aslinya orang yang harusnya jadi halu itu Mahesa, bukan Faizat. Mohon maaf, dia menang jalan-jalan ke Mesir, tapi urusan supranatural, mohon maaf, Banten gudangnya bro. Mestinya Mahesa itu jadi orang halu, karena banyak hal sudah dilihat langsung dengan mata kepala Mahesa. Tapi Mahesa masih tetap waras, masih menimbang dengan ilmu. Sampai tahu nggak kultur Banten? Kenal. Seantero. Dunia perdukunan, dunia kesaktian tuh Banten bro. Tapi Mahesa tuh harusnya jadi halu, karena Mahesa sudah pernah ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat ono, enek, udah ngelihat semua. Tapi Mahesa tetap patokannya ilmu gitu loh. Ini kadang ya penting, sepenting apa percaya atau tidak percaya. Kepercayaan saya tuh nggak penting buat umat. Contoh gini, saya katakan tadi, saya istighraq, saya habiskan bahwa anggaplah ada, tapi apakah menjadi dalil? Si praktisi dobolkah benar ilmunya kebal? Kan tidak juga. Ya kan? Kang Mahesa ini kan mau nggak mau itu sudah punya orang-orang yang percaya
gitu ya. Sudah punya orang-orang yang percaya ke Kang Mahesa sebagai imam besar TikTok gitu kan. Imam besar Embrut. Sebagai imam besar Embrut, sudah punya pasukan, sudah punya jamaah, sudah punya pengikut orang-orang rasio. Nah, keyakinan Kang Mahesa bagaimanapun dinilai sama orang-orang yang percaya dengan Kang Mahesa gitu. Makanya saya tanya. Oke. Terus apa bedanya saya dengan oknum habaib, oknum halur? Kalau ketika semua yang saya lihat saya ceritakan, apa bedanya? Jadi kritikan pertama saya sama oknum habaib, sama oknum buya, sama oknum kiai, itu agar jangan menyampaikan semua yang dibaca itu disampaikan. Yang lucu itu, mereka itu sering mengutip asar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Amal akharu fabasastuhu wa amal akharu falau basastuhu laqutiya hadal bul'um. Sering mereka hampir dalil asar ini mereka hafal. Tapi mereka dabrus gitu loh. Kan heran, asarnya mereka tahu, tapi kenapa mereka itu suka menceritakan apa yang mereka baca gitu loh. Dimana ini, bagaimana cara menyampaikannya? Kepada siapa ini harus boleh disampaikan? Jadi tentang keyakinan saya terkait ilmu kebal tadi sama sekali nggak penting. Sama kalau ditanya percaya nggak ada ilmu santet, kalau saya lebih simpel, wis nggak penting saya percaya atau tidak tentang adanya ilmu santet. Justru saya butuh tukang santet sebanyak-banyaknya. Sekarang mana tukang santetnya? Santet saya dulu, saya kasih duit 2 juta, saya tanya kalau nyantet koruptor minta berapa, kalau dia minta 100 juta saya buka donasi, open donasi. Yo, akan ada tukang santet nih mau nyantet koruptor, ya kan? Saya mau nyantet Sambo doang biar ngoceh. Sambo tuh siapa itu backingnya yang nyuruh-nyuruh Sambo itu? Nggak muluk-muluk saya mah. Jadi kalau Kang Mahesa memang jawabannya memang selalu ke ilmu, oke. Gimana menurut Kang Mahesa atau keilmuan Kang Mahesa melihat tentang praktek-praktek kebal, bacok gitu ya? Itu tuh hanya sebuah game permainan, hanya sebuah sulap, hanya sebuah cara untuk dapetin duit, atau sebenarnya memang ada orang-orang tertentu yang punya ilmu itu tapi tidak ditunjukkan, atau nggak ada? Gimana nih? Wis, kita jawab yang di konten aja lah, yang di konten double kabeh. Ya, yang di konten aku percaya double. Double. Yang di luar konten, yang di luar konten. Bentar, aku tutup pintu bentar ya Kang, sorry. Kang, Ya. ada nas atau dalil di Quran itu yang masyhur ya, inna syirka ladulmun adim. Ya, kemudian Kang Mahesa tadi juga menyampaikan kalau Kang Mahesa ini mantan dukun. Nah, dukunnya ini dukun yang kayak gimana gitu, yang saya penasaran juga dengan Kang Mahesa, karena jujur saja nih ya, jujur saja, saya ini banyak belajar dari dulu waktu sudah agak lama baca kitab-kitab ruqyah syariah, saya Abdul Salam Bali itu, kemudian saya banyak nyimak konten-kontennya Faiza, dan saya juga pernah hidup di rumah ruqyah syariah sekian tahun dan ikut membantu menangani beberapa kasus. Jadi saya pengen tahu latar belakang Kang Mahesa nih tentang dukun yang dimaksud. Kan sering saya ngomong ahli hikmat, peruqyah itu semua dukun. Kan saya sering ngomong begitu. Artinya secara dalam kategori saya peruqyah termasuk Faizar itu, termasuk sampean itu, berarti saya sebut mantan dukun gitu. Saya ini pernah ada, sebenarnya saya nggak buka ruqyah, nggak, cuman karena dulu tinggal dengan ruqyah jadi begitu. Lebih tepatnya gini, ada pernah orang kesurupan, saya ditelepon orang kesurupan. Ya wis dukun lah, nggak usah panjang-panjang lagi, jangan kasih bapak tadi. Ya itu dukun tuh kategori itu yang begitu. Intinya gini, ahli hikmat dan peruqyah itu saya kategorikan dukun. Ya. Cuma bedanya karena saya mau mencari kebenaran, sampai-sampai lagu India, lagu Sebujur Bangkai saya pakai buat ngeruqyah, pura-pura ngeruqyah. Hasilnya sama. Ketika sudah pasien itu sudah menganggap saya ini orang sakti, sudah kena brainwash, sudah tersugesti, sama kok. Antara saya baca Al-Quran dengan lagu India sama. Wih sampean, nggak usah banyak teori, praktekkan ilmu yang saya temukan, insya Allah sampean sadar. Nggak usah tuh banyak segudang nalar, dalil-dalil kecelimat begitu. Sampean kalau ada di ngeruqyah orang, sampean cukup lagu India. Hargari badal rehi hero pesindi. Kalau si pasien itu meyakini sampean, kalau jawatan, jadi nggak usah manyanyo dalil jin kepanasan, terlalu ribet. Silahkan. Sudah ratusan lor, bukan puluhan. Yang sudah tobat itu bujuk belajar bukan puluhan, ratusan. Bener Kang, bener Kang, bener Kang. Kami sekelompok, udah mundur masal, udah berhenti, bener Kang. Simple, nggak usah banyak manyanyo terkait jadi peruqyah. Peruqyah itu dukun, Faizar dukun, Kiai Imron dukun, Usama dukun. Peruqyah halus semuanya tukang bohong. Arsyadaya ke Indonesia, ormas penyebar kebohongan.
Semua anggotanya tukang bohong. JRA, KBRA sama. Semua anggotanya tukang bohong. Nah, bahasa Arabnya boleh disebut dajjal. Kan itu Simple. kebohongan yang dimaksud itu kebohongan dalam beberapa isi atau jadi mereka itu pembohong mutlak gitu loh. Kan agak ngeri juga statement Kang Mahesa ini ngecap mereka dukun lah pembohong. Wih, justru saya dari 3 tahun yang lalu pengen dilaporin. Nggak ngeri lah, ngeri itu bagi sampean. Bagi saya cuma ngomong jujur apa adanya, mengungkapin sesuatu yang tidak berani mereka ungkapin gitu. Mahesa berani, nggak takut sama 3 ormas itu. Apa hebatnya? Cuma luar tukang bohong, 3 ormas penyebar kebohongan, nggak guna. Lagi lapor polisi kan, ayo saya tunggu. Ketika mereka tidak bisa memproses saya, itu membuktikan apa yang saya ucapkan benar. Kan simpel. Itu Faizar sudah melakukan kecerobohan dengan ngomong keluar-keluar lapor itu. Karena saat Faizar tidak bisa mempidanakan saya, itu membuktikan apa yang saya sampaikan benar adanya. Dan Indonesia akan melihat. Ada video yang pernah di-share oleh Pak Faizar itu kalau Korek. oke, ambil tarik dulu. Yalah, sampai orang Muhammadiyah nggak ngerokok. Wih, rokok saya habis kan, mau keluar malam. Ayo orang Muhammadiyah mah banyak yang ngerokok ya. Saya Orang Muhammadiyah mah banyak kadang-kadang ngerokok, yang Wahabi yang ngerokok. Oh, berarti Muhammadi. Ya NU, Muhammadiyah itu ya NU. Saya baca buku Muhammadiyah itu NU, keren itu. ya begitulah. Saya Ya, wes gini. Lar, tolong jika jenengan benar-benar mencari kebenaran, lakukan cara saya, insya Allah panjenengan menemukan kebenaran. Sampean kalau minta diruqyah ngeruqyah, bacanya jangan dikerasin. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam. Atau gini aja lah, sampean baca pakai bacaan awamil aja. Kan orang awam taunya bahasa Arab aja. I'lam annal awamila fin nahwi atau dari koran bahasa Arab ya. Sampean baca koran bahasa Arab. Koran bahasa Arab. Koran yang bahasa Arab yang berbau-bau porn, ya. Pokoknya Anda, ini saya usahain. Ini bukan tentang bercanda. Sampean bikin cerita bahasa Arab, ceritanya porn, ceritanya hot. Nah, sampean baca itu. Wa inni adkhulu mar'ati fi kulli lailah. Oh, terserah sampean. Pokoknya wa inni la adkhulu mar'ati fi kulli lailah wa fi kulli nahar. Halo. gini kan. udah ya, saya berani nggak sampai traktirin begitu. Insya Allah sampai tobat. Anjir, semuanya ini bener. gini. Apa konsekuensi yang saya maksud tadi dengan mengatakan Pak Faizar itu dukun, itu bukan tentang konsekuensi dilaporkan mau dipenjarakan dan sebagainya, bukan itu. Tapi Saya dalam konteks menjawab sampean menurut Kang Mahesa. Tapi saya nanya, menurut Kang Mahesa itu dukun itu seperti apa? Lalu saya jawab tuh, menurut saya kayak Faizar tuh dukun. Gitu loh, yang ahli hikmat. Dalam konteks menjawab pertanyaan itu, yang disebut ahli hikmat itu bagi saya dukun, yang disebut peruqyah bagi saya itu dukun, gitu loh. Nah, saya melakukan itu semua. Yang namanya Khazinatil Asrar, Ad-Dairubni, Ibnu Sina, apalagi Abu Maksar sampai ruqyah. Itu kegiatan saya. Maka ketika hati ini tidak puas, kok bisa ya ayat Allah membuat jin kepanasan? Akhirnya saya membuat mencari gitu, menggali. Coba kalau saya bacanya lirih nggak terdengar, Bismillahirrahmanirrahim, kepanasan juga. Oh, berarti benar karena bacaan saya. 2 bulan kemudian belum tenang. Oh, coba saya ganti lagu kalonau. Harga badal rehi heru pesindegi caho he kabi heru pesindagi harpal ya haji badio johe sama kalonau. Kepanasan. Saya ganti lagi dari kamar yang indah kasur empuk. Cuma ya kayaknya begini, dari kamar yang indah kasur empuk tidak putih gini harus berbeda. Tapi nggak saya dengerin. Apa hasilnya? Kelojotan. Wis panjenengan tinggal praktekan itu. Insya Allah terbuka semua. Nah, saya berdasarkan tidak hanya teori, berdasarkan bisa saya katakan tahqiq gitu loh. Pembuktian berkali-kali, nggak sekali. Nah, emang yang buntur masal itu gara-gara apa? Banyak. mungkin nggak itu yang datang ke Kang Mahesa juga pasiennya itu pasien halu sebenarnya. Mereka bukan orang yang kena. Astagfirullahaladzim. Lah ya, yang datang ke orang begitu orang halus semua. Yang datang ke Pak Ijar itu orang halus semua. Orang rasional masa datang ke Ustaz. Orang rasional itu kalau sakit datangnya ke dokter. Jadi orang datang ke Ustaz, sakit datang ke Ustaz, itu udah nggak rasional. Siapa semua yang halu?
Sihir udah gini aja lah. Bacot si Faizar itu ngomong santet jin. Si Faizar tuh kan suka ngobrol sama jin itu, klaim dia. Udah suruh datang temuin Maya satu jinnya. Banyak cakap kali sih pada janji jinnya mana seluruh Nusantara gua tantang. Kan Faizar suka ngobrol. Coba suruh keluar, suruh hantam saya tuh jinnya. Bisa si Faizar itu bacot deh. Ribet ini. Jin Nusantara di Faizar ini kalau menjelaskan jin kan bahaya. Jin Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Lo jin semua gua tantang. Nah, mana nih? Udah berani lu Jin? Oke, gua lagi tidur Jin. Jin, lu udah berani ya? Jin. Nah, di samping saya kan ada korin. Sesuai sabda Nabi kan? Jin korin, lu udah berani gampar gua ya? Tuh, berani tak kau tampar gua? Berani gak lu nyakitin gua? Plongo lu Jin korin. Siapa Jin di mana? Gunung Cermai sudah saya tantang. Surosokan sudah saya tantang. Jin-jinnya mana jin yang bahaya itu? Jin itu mengerikan karena yang menceritakan, yang menjelaskan jin itu orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang tendensius, punya kepentingan agar datang ke mereka. Saya, apa yang saya sampaikan, saya ingin mengedukasi. Maka saya menjelaskan jin itu culun, jin itu plongo. Gini Kang, Mana? aku coba komentari ya tentang pengalaman Kang Mahesa ini. Kan saya belum ceritain. Kok ngomentarin apa sampeannya? Saya komentarin tentang Kang Mahesa nyanyi India di depan pasien gitu kan, kemudian kelocotan pakai nyanyi India gitu. Sayang ketika pengalaman Kang Mahesa ini tidak ada dokumentasinya, sehingga juga pihak yang kontra juga menganggap Kang Mahesa ini kurang kerjaan gitu loh, kan keluar juga. Kalau modalnya alibi norak begitu ndak usah berargumen. Saya jelasin. Tahu nggak saya praktek bukan apa? Dari tahun 2003 dokumentasi apa? Lu ngomong apa? Gua jadi praktisi tahun 2003. Terus lu ngomong dokumentasi apa? Dokumentasi udah bol. Lu umur berapa sekarang? Saya mau tanya. Gua udah jadi praktisi, lu masih pegang kencing dipegangin begini nih. Si Faizar itu masih digentor, kontor masih dapat. Kok ngomong dokumentasi? Lalu kenapa kan sampean tidak tuntut Faizar pembuktian nihil mundur? Kan saya nantang pembuktian Faizar, lu yang menurut lu jin mana? Lah sampean di sini logikanya kacau balau, berusaha ingin ngebela ini si Faizar itu loh. Lalu kenapa nggak ada dokumentasi? Lalu gua tantang pembuktian kok. Jadi kan nihil logika sampean itu. Kok nggak ada? Sampean itu cuma main framing. Gua tantang datang ke Bekasi gua. Imron, Gus Samak. Faizar, yang menurut lu jin mana? Saya 10 menit. Faizar yang pengecut pembuktian. Anda ngomong dokumentasi, bilang sama si Faizar itu kalau dia punya nyali jujur dalam menyampaikan keilmuan. Kenapa video debat dengan saya dihapus? Ada yang masih ada dipotong-potong. Manusia seperti itu yang Anda bela. Yang tidak jujur menyampaikan keilmuan. Malu lah baca-baca alumni kontor, alumni Mesir, baca kitab belepotan. Cuma saya alumni Pondok Rombeng. Malu si Faizarnya dihapus. Enggak di sini sampai ngomong seolah-olah yes dokumentasi. Gue jadi praktisi tahun 2003, 2004, 2005. Enggak ada tuh yang namanya. Saya punya handphone canggih itu, belum ada kameranya tahun 2007. Tahun 2008 gua pegang 6120 Symbian baru ada kamera. Lah gua udah tobat dari perdukunan. Betul. Bahasa apa sih sampean? Mau framing? Sampaikan kepada seluruh praktisi ruqyah pembuktian di mana selama Pulau Jawa gua datang. Kan simpel, ngomong dokumentasi kan? Pembuktian yang diinginkan pembuktian yang kayak gimana maksudnya? Tuh kan ngeles lagi. Iya maunya apa? Ayo. Enggak loh. Gua mata ada. Enggak gini. Kita aja, kita diskusi asik aja. Jadi Kang Mahesa ini gini lur ya. Lur, dari tadi saya pengen menghantam jenengan, tapi jenengan itu berlindung. Ini mas saya seolah-olah kontrak seolah-olah. Jadi nggak tertariknya di situ obrolan sama sampean. Kenapa? Sampean itu typingnya dari dulu itu udah nyerang saya, tapi setelah naik di sini ya itu. Coba ingat typingnya. Saya tuh lebih suka tuh debat gitu loh, biar saya bisa ngegas. Oh gitu. Oke, kita debat ya. Dari tadi saya pun anggap aja saya orang yang kontra. Dari tadi itu narasi kayak sampean itu udah hafal ya, pola-pola sampean itu membahas amalia warga Nadiyin. Enggak, sebenarnya saya ini nyampein apa ada. Enggak usah babi bu. Gini, saya lakukan pendekatan yang sederhana. Sampean percaya tidak ihda usawab itu sampai? Gimana? Ihda usawab, ihda memberikan pahala bacaan. Sampai tidak? Saya kirim Fatihah, lalu saya hadiahkan untuk tetangga saya. Sampai tidak? Menurut sampean? Begini Kang, bukan tentang sampai. Jawab aja. Saya tidak ingin berdebat di situ. Saya ingin jawaban. Menurut sampean percaya apa tidak? Jawab aja satu kata. Saya nggak nanyain dalil kok. Apapun jawabannya, saya nggak nanyain dalil. Sampai apa tidak?
Sampai. Oke, Ketika sampai. niatkan. Menurut, wes nggak usah panjang. Saya lagi tasawur ini, coba dengerin dulu. Ya. Menurut sampean sampai. Menurut orang Wahabi sampai tidak? Enggak, kebanyakan. Oke, Walaupun dua tokoh-tokohnya pendapat. Wis nggak usah jawab, saya yang tasawur. Panjang kali. Mau jadi nanti saya ujainin pertanyaan sampai nggak bisa jawab. Coba. Dua pendapat. Bisa nggak membuktikan secara indrawi? Dua pendapat bisa nggak membuktikan secara indrawi? Bukan secara dalil. Indrawi bisa tidak? Membuktikan pendapat indrawi tentang Bisa nggak dua pendapat ini dibuktikan secara indrawi? Orang Wahabi membuktikan secara indrawi bahwa tidak sampai, orang NU membuktikan secara indrawi nyampe. Bisa nggak dua kelompok ini membuktikan? kalau yang dimaksud secara indrawi lihat langsung gitu ya, Ya, ya nggak bisa dong gitu loh kalau ya, pakai stop. Saya lagi analisa ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena lagi berbicara ghaib. ya. Jadi maka dua pendapat selesai dengan argumennya masing-masing, hujahnya masing-masing. Karena nggak bisa loh orang NU nantang orang Wahabi untuk membuktikan, nggak bisa. Orang NU ada orang yang berani. Orang Wahabi juga nggak berani pembuktian. Ayo kita pembuktian. Lu mati, gue yang matiin ya. Nggak ada. Maka selesai dengan dalilnya masing-masing. Berbeda dengan terkait kesurupan. Gitu. Nah kesurupan ini kan perkaranya indrawi. Jangan dulu jin dulu lah. Nah itu kan namanya keyakinan mereka. Keyakinan saya kan bukan jin. Nah itu nanti akan diperdebatkan, dibuktikan. Tapi perkaranya indrawi bukan kesurupan. Terus saya mau tanya, nggak usah panjang, karena sampai di sini bukan pemateri. Indrawi bukan? Bisa ditangkap dengan indra. Indrawi. Nah kan tidak berlebihan ketika meminta pembuktian gitu. Sampai detik ini semuanya mundur dari pembuktian. Jujur lor, waktu saya kemarin ke Faizar, itu saya sudah print bacaan Injil satu halaman. Nanti kenapa saya minta ditutup waktu itu matanya? Agar si orang yang dirukia ini tidak tahu bahwa yang rukia ini pakai ini gitu. Saya ingin peserta dari mereka itu untuk membacakan lagu dangdut. Serius. Jadi saya sudah print teks lagu dangdut, saya sudah teks bacaan Injil. Terus tujuannya dengan pembacaan itu orangnya jadi kesurupan atau yang kesurupan sembuh? Mana nih goalnya? Nah itu kan nanti guys, setelah kesurupan dulu nanti kita ambil alih. Jadi jangan dikira itu sama kayak hipnosis. Jadi bisa diambil alih. Cuma tapi kan percuma ngobrol ini karena nggak ada nih kata sombongnya begini. Lu siapa? Bukan Faizar gitu. Saya capek-capek datang ke Bekasi. Faizar janji pembuktian tapi mundur. Coba dungunya si Faizar ngomong bahwa itu ada di video itu. Ini kan mempermainkan pasien. Lu Faizar, kan dari awal saya sudah ngomong saya siap datang asal pembuktian. Kalau lu mau nolak alasannya memainkan pasien, lu nolak dari awal gitu. Kenapa? Karena saya tidak butuh diskusi panjang lebar itu, karena sudah debatnya. Sebelum saya datang itu sudah debat. Cuma si Faizar kan pengecut, orang yang tidak jujur menyampaikan keilmuan. Video itu cuma beberapa jam lur. Debat dengan saya sama buka kitabnya, dihapus sama dia. Kenapa? Dia ketahuan pelongo baca kitabnya. Modal jualan nama Mesir doang, lolosan Gontor Mesir, menang gimmick doang. Enggak kan gini Kang, lulusan Gontor itu kualitas baca kitabnya itu di bawah lulusan dari pesantren Rombeng kayak Kang. Saya nggak ngomong begitu. Karena kenapa saya sebut Gontor dan Mesir? Karena dia ngomong lulusan saya mana. Itulah manusia-manusia seperti Fajar. Lulusannya apa? Lalu waktu itu saya jawab, nih saya ngomong di depan publik. Saya bilang kalau lulusan formal saya nggak ada, tapi kamu perlu tahu satu hal Faizar. Saya ini salah satu orang di Indonesia yang menggagalkan Universitas Muhammadiyah masuk ke Malaysia. Dia panas kan? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Lah karena sebagaimana pertanyaan dia, gua lulusan formilnya apa? Saya jawab, saya lulusan formilnya cuma SD. Tapi asal Anda tahu, saya Mahesal Bantan ini salah satu orang di Indonesia yang menggagalkan Universitas Muhammadiyah masuk ke Malaysia. Waktu itu Muhammadiyah ingin bekerja sama di Malaysia, membangun Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Salah satu orang yang menggagalkan itu Mahesal Bantani. Baru ngomong, akhirnya kan nyombong saya. Maksudnya jadi biar panas. Lu nanya-nanyain begitu apa? Anda rasa itu kan? Biar dia marah, kesinggung. Sengaja saya gituin. Nah, kenapa? Pertanyaannya nggak bermutu. Akhirnya saya jawab dengan jawaban yang nggak bermutu juga. Apa? Orang nanyain gelar formil. Sorry bro, gua cuma lulusan SD. Waktu itu belum ada Rocky Gerung ya. Kalau ada Rocky Gerung saya jawab, ijazah tidak membuktikan bahwa orang itu pernah berpikir. Ya, sebenarnya ini rahasia ini ya. Mohon maaf tadi saya keceplosan, tapi saya tanggung sekarang ya.
Ya, waktu itu Muhammadiyah ke Malaysia, ke salah satu kerajaan di Malaysia ingin bangun universitas, lalu dari pihak kerajaan Malaysia minta tolong ke kiai di Indonesia untuk mengecek langsung. Lalu si kiai memerintahkan ke saya keliling di 3 universitas, di Universitas Muhammadiyah. Dibelikan 7 buku Muhammadiyah. Saya bikin silabus, saya kirim ke Malaysia yang saya temukan. Terima kasih jawab begitu. Saya salah seorang yang menggagalkan Muhammadiyah universitas yang masuk ke Malaysia. Panas-panas kau. Karena memang banyak juga orang-orang yang menilai Kang Mahesa kan saat itu kan belum seramai ini ya, nama Kang Mahesa belum, saya aja tahu nama Kang Mahesa aja setelah ada perdebatan dengan Pak Muhammad Faizar gitu kan. Jadi setelah ada perdebatan itu saya jadi kenal Kang Mahesa dan saya penasaran, saya dengerin videonya gitu. Nah, di situ sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan wajar. Gini, anggaplah saya pihak yang kontra dengan Kang Mahesa ya. Dari tadi sampai itu ngomongnya anggaplah saya pihak yang kontra, anggaplah. Makanya bingung mau saya hantam penjenengan ini disclaimernya. Saya kan cuma ini kan ilustrasi dari awal. Jadi sampean itu dari tadi, sampean itu dari awal sudah nyerang saya melalui typing. Sampean itu melempem di sini doang. Mesti lagi nih lah ya, kalau bicaranya masalah rukiah, wis yuk pembuktian. Maksudnya begini, saya akan ambil alih gitu loh. Orang yang kesurupan waktu awal mau saya ambil alih gitu. Iya serius, saya suruh joget nanti. Pakai pakai ayat-ayat dangdut gitu maksudnya. Iya. Mau saya ambil alih, orang lagi kesurupan mau saya ambil alih, saya suruh joget. Nanti saya buat orang itu akan kepanasan kalau saya bacain lagu dangdut. Dia akan tenang kalau dibaca Al-Quran, karena mestinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dulu saya pernah waktu itu pernah ngamuk ya, lalu Pak Dek saya yang kiai ya datang bawa air dibacain Alam Nasroh sama Pak Dek saya kiai, Alam Nasroh diminumin, saya lagi marah tenang, itu logik tuh baru. Waduh di report, waduh kenapa nih saya, waduh. Live akan berakhir dalam waduh, tidak dapat memverifikasi sekali lagi. Udah jangan ngegas-gas lah tuh. Kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Insya Allah. Ini setelah ketika saya ya apalagi yo. Alibimu dulu sampean itu. Malah maksudnya gini ya, saya ngebungkam sampeannya bukan perukiah, nggak ada urgennya gitu. Iya. Terus tentang halu orang yang dikir terus lompat tuh gimana tuh di Torikot tuh? Mereka kan beranggapan kalau ya itu justru orang yang dikirnya bener sampai gitu loh. Di level tertentu mereka nari-nari nggak sadar, lompat-lompat gitu. Itu tanda justru ya mereka yang pikirnya benar, bukan oknum tarekat gitu. Itu kan Malaysia bilangnya halu gitu. Tarekat lompat-lompat tanpa pikir. Halu, dabrus, ngecaprak, ngawur, amburadul. Berarti sebenarnya apa yang mereka lakukan itu hanya permainan sugesti ke murid-murid ya, atau ada skenario dengan murid-murid gitu untuk dapat masa gitu. Karena ada dua kemungkinan akhirnya kan. Sudah sampai ini sudah sejam ya Lur, gantian udah di 2 akun ya. Yang lain kasihan lah ya. Siap. Turunin aja. Ya. Gantian yang lain lah. Udah 2 jam.